أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي وعد من أطاعه بجليل ثواب، وأوعد من عصاه وخالفه أشد العذاب. أشهد أن لا إله إلا الله منزه عن الأصحاب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الأواب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد العجم والعرب، وعلى آله وأصحابه من يومنا هذا إلى يوم المآب. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan upaya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti sesungguhnya yaitu takwa yang didefinisikan oleh para ulama, imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahi, satu upaya yang maksimal dan tidak pernah ada putus-putusnya untuk senantiasa berusaha mengendalikan hawa nafsu kita dalam rangka tunduk patuh taat, melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat takwa bukan merupakan kedudukan,
Takwa bukan merupakan pangkat, apalagi jabatan. Takwa adalah proses yang tidak pernah kenal berhenti. Selama roh masih bersemayam dalam jasad kita, selama hayat masih berada dalam badan kita, maka selama itu pula kita masih diperintah untuk senantiasa menundukkan, mengendalikan hawa nafsu kita dalam rangka tunduk, patuh, taat, melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan muttaqin, orang yang istiqomah hingga akhir hayat kita, dan kita akan mendapatkan surga Jannatun Naim yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita tentang misi dan tugas dari setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat tersebut Allah mengatakan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus kepada masyarakat yang ummi seorang rasul, yatslu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Sekalipun sebelum wa'ikanu min qablu lafi dhalalin mubin, sedangkan mereka pada saat itu dalam kesesatan yang nyata. Inilah tugas, misi yang diemban oleh setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi. 3 tujuan pokok yang ingin dicapai dengan diutusnya para rasul yang digambarkan di dalam ayat ini. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan, ialah Allah yang mengutus terhadap masyarakat yang ummi. Masyarakat yang ummi sering digambarkan sebagai masyarakat yang tidak bisa baca tulis, tapi bukan itu sebenarnya. Masyarakat yang tidak paham, yang tidak mampu membaca kondisi dan situasi, dan tidak mampu membaca realitas yang sesungguhnya, dan manusia-manusia yang disibukkan dengan kenikmatan-kenikmatan jasmaniah belaka. Oleh karena itu Rasul diutus kepada di tengah-tengah mereka. Apa tugasnya? Yang pertama adalah yatslu alaihim ayatihi, menjelaskan, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dipakai kata di sini adalah yatslu, yang berasal kata dari tala, yatslu. Sedangkan di dalam Al-Quran kata membaca ada juga menggunakan kata qara'a yaqra'u, qira'atan. Kenapa yang dipergunakan yatslu? Karena ketika berbicara tentang membaca dalam kata qira'ah atau qara'a, maka hanya sekedar membaca teks tulisan tanpa memahami apa isinya. Tapi ketika dikatakan yatslu adalah membaca, memahami, dan mengambil makna dari apa yang dibacanya. Inilah yang dilakukan oleh para rasul, membacakan, menjelaskan, menggambarkan dengan sedetil-detilnya tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika bicara ayat, Al-Quran mengatakan sanurihim ayatuna fil afaq wa fi anfusihim, akan kami perlihatkan kepada manusia, kepada mereka, kata Allah, ayat-ayat Allah yang ada di ufuk dan di dalam diri mereka sendiri. Jadi ketika bicara ayat, maka ada 2 macam ayat. Yang pertama ayatul qauliyah, yang kedua adalah ayatul qauliyah. Ayatul qauliyah berupa ucapan firman yang tertuang di dalam Al-Quran 30 juz 114 surat. Sedangkan ayatul qauliyah adalah kondisi realitas kemanapun kita memandang, kemanapun ujung paling jauh kita melihat,
semua adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusihim, bahkan di dalam diri mereka sendiri banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas seorang rasul, menjelaskan tentang ayat-ayat Allah. Bahkan ayat-ayat yang terdapat di dalam diri manusia, bahwa manusia bukan hanya terdiri dari jasmaniah saja, tapi manusia juga memiliki sisi ruhaniyah. Karena dalam dirinya bukan hanya jasad saja yang ada, tapi ada sesuatu yang halus di dalam dirinya, yang dikatakan di dalam Al-Quran sebagai ruh yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma sawaituhu fanafakhtu fihi min ruhi, kata Allah. Dan ketika kami sempurnakan kejadian manusia di dalam perut kandungan ibunya, fanafakhtu fihi ruh, maka aku tiupkan ke dalamnya min ruhi, dari ruhku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah realitas kita manusia. Sehingga ketika dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa manusia itu bukan hanya tujuannya hanya sekedar mengenal kenikmatan jasmania, tapi juga harus diiringi dengan kebesaran ruhaniyah di dalam dirinya. Bahkan yang terpenting dalam hidup ini adalah bagaimana ruhaniyah manusia bisa sampai dan mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena konsep yang sering kita sebut ketika kita mendapatkan musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang asal dari Allah dan yang mana yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jasad kita berasal dari tanah. Al-Quran menjelaskan bahwa jasadiah kita ini hanya min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Tapi yang berasal dari Allah adalah ruhaniyah kita, yaitu ruh kita yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa nanti yang akan kembali kepada Allah? Tentu bukan jasad kita. Ketika jasad kita mati, maka akan ditanam di dalam tanah dan hancur dengan sendirinya. Tapi yang kembali kepada Allah adalah ruh kita, ruhaniyah kita yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Apa potensi roh manusia? Bagaimana apa yang bisa dilakukan oleh roh manusia itu semua dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Sehingga umat pada saat itu memahami tentang makna daripada kemanusiaan, sehingga kemanusiaannya muncul. Inilah hadirin sekalian yang berbahagia, yang jauh saat ini dialami oleh umat Islam. Umat Islam sekarang hanya mengenal sisi ibadah semata-mata, karena memaknai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah manusia diciptakan oleh Allah kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah. Sehingga ibadah yang dilakukannya hanya sekedar ibadah jasmaniah saja, tapi rohaniahnya mengalami kekosongan. Kenapa? Karena tidak diiringi dengan pengenalan terhadap sisi rohaniah dalam dirinya. Sehingga ketika ruhaniyah ini tidak dikenali, maka yang terjadi adalah sisi kemanusiaannya menjadi hilang dari diri setiap orang. Sehingga aneh ketika kita lihat banyak orang yang rajin sholatnya, tapi sama tetangga, sama kawan masih berbuat kejahatan, mampu menjatuhkan orang lain, mampu memfitnah orang lain, padahal sholatnya rajin, ibadahnya pun rajin. Sehingga sisi kemanusiaannya menjadi hilang. Kemudian yang kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika memahami tentang kemanusiaan, sisi kemanusiaan dalam dirinya, maka yang kedua tugas seorang Rasul adalah wa yuzakkihim, mensucikan jiwa mereka. Bagaimana caranya? Dengan tazkiyatun nafas, pensucian jiwa. Prosesnya adalah mengalami 3 tahap: tahalli, tahalli dan tajalli. Pertama adalah takhalli, mengosongkan dirinya dari setiap apa yang keburukan dalam dirinya. Kemudian yang kedua, tahalli, menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang baik, yang terbaik, yang mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah akan tampak tajalli, sifat daripada manusia itu menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Setelah itu kemudian Rasul menjelaskan Alkitab dan kemudian menjelaskan tentang al-hikmah. Inilah hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di era digital sekarang ini, di mana informasi begitu cepat,
sehingga kita dibanjiri oleh informasi dalam setiap sisinya. Kita dituntut untuk apa yang diinginkan, misi dari seorang Rasul, yaitu manusia-manusia yang mampu membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatkan informasi yang begitu besar sekarang ini dengan menjadi sarana kita untuk mempelajari apa sebenarnya manusia itu. Sekarang ini informasi sudah demikian besar. Dulu ketika kita ingin belajar tentang sesuatu, kita harus berusaha pergi ke satu tempat, mencari guru di mana kita bisa menemukan guru yang kadang-kadang tersembunyi jauh. Tapi sekarang dengan informasi yang begitu semakin mendekat kepada kita, ini menjadi mudah buat kita, menjadi sarana yang mudah buat kita, sehingga media yang kita sekarang ini kita alami, era digital yang sekarang ini kita alami, bisa menjadi sarana yang mudah bagi kita untuk mempelajari. Manfaatkan media itu dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan jaringan informasi ini dengan sebaik-baiknya untuk kita mencari informasi dalam rangka menumbuhkan sifat kemanusiaan kita, bukan hanya sekedar untuk menjadi pelampiasan kenikmatan jasmani kita saja, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang memiliki kemanusiaan. Inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diutusnya para Rasul, menjadikan umat ini mampu membaca ayat-ayat Allah, bukan hanya ayat yang ada di alam semesta ini, tapi juga ayat yang ada di dalam dirinya, sehingga dia mengenal siapa dirinya, dari mana dia berasal, dan apa tugasnya hidup di dunia ini, apa misinya hidup di dunia ini, dan nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertanggungjawabkan semua apa yang telah dilakukannya di dalam kehidupan dunia ini. Konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita bersyukur dari Allah, datang dari Allah, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada proses kedatangan dan ada proses kembali. Berarti dari mulai kedatangan dan kembali ini adalah sebuah perjalanan, satu perjalanan kehidupan, bahwa kita hidup di dunia ini mengalami perjalanan dalam rangka pembelajaran, bahwa tujuan kita hidup di dunia ini adalah belajar untuk nanti kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari jalan bagaimana bisa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya kita mati kemudian masuk ke dalam tanah, kemudian hancur begitu saja jasad kita, sedangkan roh kita tidak mengenal tempat kembali kita yang sebenarnya. Inilah hadirin sekalian yang berbahagia. Yang kedua, jadikan sarana informasi, sarana digital sekarang ini, jaringan internet yang begitu memudahkan kita, sebagai tempat untuk kita melatih tazkiyatun nafas, pensucian jiwa kita. Bagaimana cara prakteknya? Jadikan 4 sifat Nabi yang menjadi sisi kemuliaan daripada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Jadikan media sosial yang kita jalani sekarang ini sebagai mempraktekkan, sarana untuk mempraktekkan 4 sifat kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW, yang itu adalah sebagai uswah hasanah yang harus kita contoh di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah siddiq, artinya benar, jujur. Jadikan media sosial ini sebagai sarana untuk melatih kejujuran kita. Tidak usah flexing, menginformasikan sesuatu yang tidak benar dan lain sebagainya. Tidak usah menjadi bagian dari masyarakat yang gemar menyebarkan hoax, menyebarkan kebohongan, tapi melatih ini kejujuran kita, bahwa ini adalah sarana untuk mengembangkan sifat jujur dan benar di dalam diri kita. Sampaikan informasi dengan sebenar-benarnya. Alaikum bisidqi, kata Rasulullah. Wajib bagi kamu untuk senantiasa benar atau jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran, kebenaran itu akan menunjukkan jalan kepada kebaikan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah amanah, tanggung jawab. Dalam bermedia sosial kita dituntut untuk bertanggung, menjadi manusia yang penuh tanggung jawab. Bahwa setiap informasi yang kita sebarkan, bukan hanya kita yang menikmati, tapi begitu banyak orang-orang yang akan terpengaruh dengan informasi yang kita sebarkan. Oleh karena itu, nanti semua itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan yang ketiga adalah fatona, cerdas dalam memilih informasi. Jadikan media sosial dan sarana digital, era digital sekarang ini menjadi satu bagian, satu tugas kita, atau satu pelatihan pembelajaran buat kita untuk melatih kecerdasan. Pilih informasi yang bermanfaat buat kita. Pilih asupan-asupan yang bisa membawa kebaikan buat kita, bukan asupan-asupan yang justru malah melemahkan sifat-sifat kemanusiaan dalam diri kita. Jadikan media informasi itu sebagai alat untuk mencari kebenaran, untuk mencari tujuan daripada kemampuan kita atau kemanusiaan kita dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir adalah tabligh atau menyampaikan kebaikan, dengan menjadikan era digital sekarang ini menjadi sarana untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan yang bisa membawa kepada pahala yang terus menerus walaupun kita sudah tidak ada di dalam kehidupan dunia ini. Pahala jariah bukan hanya berupa sumbangan kita di masjid. Pahala jariah bukan hanya sedekah kita untuk pembangunan masjid, tapi pahala jariah juga bisa kita terima dari kebaikan-kebaikan yang kita sebarkan melalui media sosial, yang itu bisa dinikmati bukan hanya oleh generasi yang ada sekarang, tapi jejak digital itu akan bisa dibaca oleh orang-orang atau keturunan kita yang nanti akan hidup setelah kita, sehingga pahala jariah itu akan terus mengalir walaupun kita sudah tidak berada di dunia ini. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tujuan daripada Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini. Dan tentu yang diinginkan oleh Allah adalah agar kita menjadi manusia-manusia seperti yang dimiliki sifat-sifatnya oleh setiap Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid yang kita laksanakan dimanapun, yang sekarang ini marak dilaksanakan oleh umat Islam, bukan hanya di tempat-tempat yang bergengsi seperti Istana Negara, tapi bahkan sampai pelosok-pelosok masjid-masjid yang ada di gang-gang kecil, semuanya memperingati peringatan Maulidnya Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan menjadi sarana untuk kita mampu membaca apa misi dan tugas dari setiap Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka dunia ini, sehingga kita menjadi umat yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi berhasil daripada misi yang dibawa oleh setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga kita mampu membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu membersihkan, mensucikan jiwa kita sehingga kita mampu menjadi manusia yang mampu membaca kitab-kitab Allah, menjadikan rujukan kitab Allah sebagai panduan kehidupan kita yang akan membawa kehidupan ini dengan penuh hikmah sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamallahul malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil quran. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala min sima'il lal wa futuril khabar.
وانتهوا عما نهاكم عنه وحذر واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم أهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله luruskan dan rapatkan Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم
ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام وبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام لا يا ربي مولانا سبحان الله.
سبحان الله العظيم وبحمده دائما قائما أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله في نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجة وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود يا فعال لما يريد أغننا بحلالك عن حرامك بفضلك عمن سواك بطاعتك عن معصيتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا واحفظهم وارزقهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Jemaah sekalian, Jumat ini kami menyediakan nasi Jumat berkah. Silakan bisa diambil di dalam pintu masjid. Terima kasih.
Siap.